Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Edi Marzuki, dosen tetap di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Siddhartha Pasuruan. Di sini saya mengampu beberapa mata kuliah di bidang komunikasi strategis, diantaranya manajemen isu dan opini publik. Yang kedua, mata kuliah manajemen media massa, komunikasi politik, dan statistik riset komunikasi. Dalam proses pembelajaran, saya berkomitmen mengintegrasikan teori dan praktik berbasis pengalaman lapangan serta kolaborasi dengan praktisi. Pada mata kuliah manajemen isu dan opini publik, mahasiswa terlibat langsung dalam studi lapangan berupa survei opini publik untuk memahami persepsi masyarakat terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Kegiatan ini diperkuat dengan kolaborasi bersama Direktur Surabaya Survey Center sebagai praktisi pengajar yang membagikan wawasan tentang metode survei, validasi data, dan interpretasi hasil dari riset opini publik. Setelah perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep manajemen dan fungsi riset opini publik dalam mengontrol isu dan opini publik menjadi sebuah data ilmiah dalam menopang kebijakan publik dan demokrasi. Mampu mengidentifikasi, merancang, dan menguasai metode riset opini publik, serta mampu menganalisis, membaca, dan menyajikan data hasil riset opini publik. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar manajemen isu opini publik. 2. Memahami dan menjelaskan desain riset opini publik dan menguraikan metode dan jenis riset opini publik. 3. Memahami dan menguraikan populasi sasaran dan kerangka sampel dalam riset opini publik. 4. Memahami dan menguraikan jenis sampel dalam riset opini publik. 5. Memahami dan menganalisis keragaman populasi dan mampu menentukan jumlah sampel, tingkat kesalahan sampel atau yang sering disebut margin of error. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menyusun kuesioner berdasarkan tahapan, format, dan urutan pertanyaan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan metode dan jenis wawancara serta prosedur wawancara. Yang delapan, mahasiswa mampu memahami dan melakukan coding dan tabulasi data penelitian secara tepat. Yang sembilan, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis data riset hasil wawancara dengan metode riset opini publik dan menyajikan laporan data hasil riset. Nah, dalam perkuliahan ada beberapa metode pembelajaran yang kami lakukan, yaitu melalui ceramah atau tatap muka, diskusi interaktif, penugasan, dan presentasi hasil riset. Adapun sebagai evaluasi pembelajaran ada beberapa komponen penilaian yang saya lakukan terhadap mahasiswa. Yang pertama, keaktifan diskusi dengan bobot 20%, tugas dengan bobot 40%, UTS dengan bobot 20%, dan UAS 20%. Selain mata kuliah riset opini publik, saya juga mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya adalah manajemen media massa. Dalam mata kuliah ini saya mengembangkan pembelajaran hybrid berbasis LMS lengkap dengan modul digital dan ruang diskusi interaktif. Saya juga berkolaborasi dengan Direktur Warta Bromo sebagai praktisi media yang ikut serta dalam pembelajaran berbasis kasus nyata. Materi didukung oleh buku ajar ber-ISBN yang saya susun berjudul Manajemen Media Massa yang menjadi referensi utama perkuliahan. Saya berharap dengan pendekatan pembelajaran yang kolaboratif, berbasis praktik, dan didukung teknologi dapat membentuk lulusannya adaptif, kreatif, dan siap menjawab tantangan zaman. Berikut cuplikan pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan kuliah yang pertemuan yang keempat ya. Jadi ini melanjutkan dari materi yang kemarin. Kemarin kita sudah bahas tentang materi, ada yang masih ingat yang kita bahas kemarin, itu tentang desain riset,
Dan apa bedanya survei atau riset dengan sensus? Nah, kenapa dalam ilmu manajemen isu dan opini publik itu harus kita membahas tentang riset opini publik? Karena seringkali di masyarakat itu isu-isu ini berkeliaran. Isu yang berkeliaran ketika ditangkap oleh publik itu dianggap sebuah kebenaran. Makanya kita sebagai insan kampus, sebagai calon-calon intelektual, jadi bisa mengelola, memanajemen isu dan opini itu menjadi sebuah data. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan riset atau penelitian. Nah, teman-teman, saya mau tanya ke review pertemuan kemarin. Apa sih bedanya riset dengan sensus? Kalau sensus melibatkan seluruh populasi, Pak. Kalau penelitian menggunakan sampel. Ya, pokok dari penelitian itu adalah sampel. Sementara kalau sensus itu tidak menggunakan sampel. Jadi sensus itu semua anggota populasi itu diwawancarai. Makanya itu akan menghasilkan data yang sangat besar, tapi juga menghabiskan energi dan waktu yang cukup lama. Di samping itu anggarannya juga sangat tinggi. Ada yang rumahnya pernah didatangi petugas sensus? Pernah nggak? Nah, ya, termasuk rumah saya juga dulu pernah didatangi oleh petugas sensus untuk mendata. Nah, kembali ke materi hari ini, kalau kemarin kita sudah bahas tentang apa sih bedanya riset, penelitian dengan sensus, sekarang kita langsung fokus kepada riset opini publik. Dalam riset opini publik, satu hal yang tidak boleh dilupakan, yang harus dilakukan, itu adalah bagaimana kita mengenali populasi dan sampel. Oke, kita coba lihat. Dalam riset atau survei opini publik selalu memakai sampel. Kita mengetahui pendapat masyarakat tidak dengan mewawancari semua anggota populasi. Jadi tidak semua anggota masyarakat itu harus diwawancarai, tapi cukup menggunakan sampel. Ada pertanyaan begini, mosok Pak, kita hanya misalnya gini, masyarakat Pasuruan populasinya itu kan 2000 sekian. 2000 berapa? 2 jutaan lah. Ya, masyarakat Pasuruan sekitar 2 jutaan. Tapi kita hanya mewawancarai misalnya 400 orang. Apakah bisa itu dikatakan mewakili masyarakat Pasuruan? Secara metodologis itu bisa. Itulah hebatnya ilmu pengetahuan, ya kan? Jadi kita hanya mengambil sampel 400 orang itu bisa mewakili masyarakat Pasuruan. Nah, bagaimana caranya? Itu nanti akan kita jelaskan dalam pertemuan ini. Nah, jika sampel diambil secara benar, kita akan mendapatkan sampel yang representatif. Nah, caranya memang harus ada yang namanya teknik sampling. Teknik sampling. Sehingga yang kita wawancarai itu mewakili seluruh populasi yang ada di masyarakat Pasuruan. Tuh, jadi kenapa kita harus mengambil sampel? Contohnya begini, Anda pernah, kalian pernah ini tes golongan darah? Saya mau tanya. Ketika seorang dokter mau mengetahui golongan darah seseorang, apakah seluruh golongan darah, seluruh darah yang ada di tubuhnya itu diambil? Tidak. Tapi hanya diambil 1 tetes, tis, gitu kan? Terus diuji lab. Diketahuilah golongan darah si A itu A, atau B, atau O.
Halnya demikian dalam ilmu sosial, dalam penelitian, sampel juga seperti itu. Bayangkan kalau dokter itu harus mengambil semua darah, nggak jadi itu nanti golongan darah ketahui juga nyawanya ikut melayang. Anda pernah minum teh atau kopi? Pernah nyugui kopi pada orang? Nah, Anda ingin tahu rasa kopi yang satu mok atau satu cangkir, apakah harus dihabisin dulu baru, oh kopi ini pahit, kopi ini manis, apakah harus diminum dulu semua? Tapi hanya diambil satu sendok, kita sudah tahu bahwa kopi ini rasanya pahit, manis. Itulah yang disebut dengan apa tadi? Sampel. Wis pokoknya yang harus diingat itu. Ya. Sampel itu adalah bagian terkecil yang kita ambil dalam penelitian untuk sebuah populasi yang besar. Itu sampel. Apakah bisa mewakili? Nah, ini bedanya antara penelitian ilmu eksak dengan ilmu sosial. Harus ingat ya. Kalau ilmu eksak, ini harus diingat. Ini yang harus diingat betul. Kalau ilmu eksak, kedokteran, apa pokoknya ilmu eksak, sampel itu hanya bisa diambil di, misalnya darah itu hanya diambil di jari. Kopi kita hanya ambil satu sudut cingkir sudah mewakili. Apakah kalau ilmu sosial, opini masyarakat bisa diambil hanya satu wilayah untuk mewakili seluruh populasi. Misalnya Jawa Timur, sampelnya hanya diambil di Pasuruan. Apakah bisa mewakili Jawa Timur? Tentu saja ini tidak bisa. Ini yang membedakan antara ilmu eksak dengan ilmu sosial. Sampel dalam penelitian ilmu sosial, karena opini masyarakat itu bersifat heterogen, opini kan heterogen. Ya, jadi sebelum nanti kita menginjak ke populasi itu apa, ini di awal dulu kita harus tahu dulu. Kalau ilmu eksak, populasi itu bersifat homogen. Tubuh manusia darahnya homogen. Antara pucuk kepala dengan kaki, darahnya sama. Oke? Sehingga sampel bisa diambil di pucuk jari. Kopi, satu termos, satu cingkir, itu sama. Tidak mungkin dalam satu cingkir sudut sini dengan sudut sini itu kopinya akan berbeda. Kecuali ada pembatas. Makanan, masakan, nah gitu kan sama. Ilmu fisika juga begitu. Nah, dalam ilmu eksak, populasi itu homogen. Sementara dalam ilmu sosial itu heterogen. Maka ada dua prinsip dalam pengambilan sampel dalam riset ilmu sosial, terutama dalam metode survei ini, itu ada dua hal yang wajib diperhatikan. Yang pertama dalam pengambilan sampel itu yang pertama, ya, satu harus menganut sistem proportionality atau proporsional. Jadi pengambilan sampelnya harus proporsional. Proporsional itu bagaimana? Jadi ada ketentuan-ketentuan tertentu yang harus kita ikuti kaidahnya. Nah, sekarang kita sampai kepada proses pemilihan sampel. Proses pemilihan sampel. Jadi proses pemilihan sampel itu diawali dari populasi dulu. Populasi, kedua adalah populasi sasaran. Yang ketiga kerangka sampel, baru kita bisa menentukan sampelnya. Ya. Populasi itu apa sih? Nah, inilah yang disebut dengan populasi. Jadi sebelum peneliti menarik sampel, peneliti perlu dengan jelas merumuskan populasi dari survei. Rumuskan dulu populasinya. Karena apa? Melakukan kesalahan dalam menentukan populasi, maka sampel yang kita buat itu tidak akan bisa dipakai untuk penelitian. Contohnya begini. Nah, jadi menentukan populasi itu harus berangkat dari apa?
tujuan penelitian. Apa? Menentukan populasi itu berangkat dari tujuan penelitian. Misalnya begini, saya atau kalian mau meneliti bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa Yudharta terhadap pelayanan kampus. Kalau begitu, tujuannya kan ingin mengetahui pelayanan kampus. Yang menjadi objek penelitiannya adalah mahasiswa Yudharta. Populasinya mana kalau begitu? Populasinya adalah Yudharta. Jangan sampai kita ingin mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa Yudharta, tapi yang kita teliti ada mahasiswa UIN, mahasiswa UM. Nah, itu nantinya kita keluar dari tujuan penelitian. Ya. Nah. Lanjut. Masih semangat atau sudah ngantuk? Ya, mantap dikit ya. Ya. Nah, ini gambarannya ya, kalau kita gambar. Jadi itu tujuan, populasi itu adalah seperti ini gambarannya. Nah, keterangannya seperti apa? Kita lanjut, populasi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa populasi itu ditentukan oleh topik atau tujuan survei. Jadi populasi itu tidaklah hanya identik dengan penduduk atau warga tertentu. Contoh misalnya begini, ya. Jadi jika peneliti membuat survei soal pandangan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan, maka populasi surveinya adalah seluruh warga Kabupaten Pasuruan. Karena kita di itu gambaran tentang populasi. Selanjutnya populasi ditentukan oleh topik atau tujuan. Tadi sudah. Nah, selanjutnya kita setelah tahu tentang populasi, ya, ini populasi, oke, populasi sasaran. Apa tadi? Setelah populasi sasaran ada kerangka sampel, baru di sini adalah sampel. Nah, setelah kita menetapkan bahwa populasi kita itu adalah masyarakat Pasuruan, tergantung tujuan survei kita apa. Kalau misalnya survei kita ingin mengetahui pendapat masyarakat Pasuruan terhadap pelayanan pembuatan SIM, tahu SIM? Apa? Populasi sasaran. Karena populasi itu masih konsep yang abstrak, ya. Populasi itu masih konsep yang abstrak. Tahu abstrak itu apa? Masih belum jelas. Maksudnya begini, tadi saya ini ambil, kalau Pasuruan terlalu besar lah, kita ambil yang lingkup populasi yang kecil, tadi Pak Yudharta. Kalau tadi misalnya, contoh yang awal, kita mau meneliti tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan kampus, maka populasi sasarannya siapa? Mahasiswa. Karena kalau kita ngomong ke populasinya itu Yudharta, ya kan? Yudharta ini populasi, ini rumah besar. Di Yudharta itu ada dosen, ya kan? Ada mahasiswa, ada apa lagi? Ada rektor, ada parkir, ada satpam, ada OB. Kan ini keluarga besar Yudharta, ini populasi. Tapi tujuan kita ingin mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa. Berarti populasi sasarannya adalah mahasiswa. Jadi yang lain-lain ini kita abaikan. Itulah tujuan itu menjadi penting ketika kita menentukan populasi. Misalnya kalau survei pemilu, Anda pernah sering dengar nggak? Ada survei pilkada pemilu. Gitu. Kalau survei pemilu misalnya kita ingin mengetahui pendapat pendapat masyarakat Kabupaten Pasuruan tentang pencalonan calon bupati A, B, C. Kira-kira populasi sasarannya siapa? Ya,
pendapat riset opini publik, pendapat masyarakat Pasuruan tentang pemilihan Bupati Pasuruan. Kira-kira yang menjadi kalau begitu kan populasinya jelas seluruh warga Pasuruan. Nah, yang menjadi populasi sasarannya apa? Masyarakat Pasuruan yang jadi gini, ini harus benar-benar dipahami. Kalau tujuannya ingin mengetahui tingkat elektabilitas masyarakat Pasuruan terhadap Pilbub pemilihan bupati, maka populasi sasarannya adalah masyarakat Pasuruan yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau yang sudah memiliki hak pilih. Nah gitu. Itu yang disebut dengan populasi sasaran. Oke, sampai di sini paham? Sampai di populasi sasaran ada pertanyaan? Ayo, ada yang tanya? Ya tanya apa? Gimana? Kalau misalnya kan sekarang itu banyak anak yang menikah di usia dini. Nah, itu bisa menjadi sasaran ikut menikah. Kan belum 17 tahun. Oke, ini pertanyaan yang bagus ini. Kalau sudah menikah, nah dalam ketentuan KPU, dalam Undang-Undang Pemilu, yang bisa memiliki hak pilih itu adalah 17 tahun ke atas atau belum 17 tahun tapi sudah menikah. Itu sudah boleh, sudah memiliki hak pilih. Nah, itu. Ada dah di sini yang belum 17 tahun sudah menikah. Coba siapa? Cilik wis kebelet. Ya. Tapi memang ada gak ya temanmu yang semester 6 itu yang menikah itu ada ya? Ada ya? Oh. Tapi kan kalau kalian ini kan meskipun sudah menikah kan sudah 17 tahun ke atas kan? Tapi memang kenyataan seperti yang ditanyakan siapa tadi namanya? Namamu siapa? Dahlia. Itu di kampung-kampung, di pedesaan, ya, di pedesaan itu banyak yang usia 15 tahun. Saya tidak menyebutkan kampung mana, saya tidak menyebutkan apalah, nggak enak nanti rasis ya. Itu ada yang umur 15 tahun, lulus SMP, itu dinikahkan. Dijodohkan sama orang tua. Dan orang-orang kampung itu kan nurut kalau sama orang tua. Ya, nurut, jadi ya begitu. Ya, kalau memang sudah 17 tahun dan sudah menikah itu sudah memiliki hak pilih. Itulah yang tadi disebut dengan populasi sasaran. Ya, jadi populasi sasaran itu adalah target, ya, target dari populasi. Targetnya siapa? Kalau targetnya mahasiswa ya kita meneliti. Jangan sampai kita mau meneliti mahasiswa Yudharta, dosen-dosennya malah diwawancarai. Itu nanti keluar dari metodologi. Gitu ya, dari metodologi penarikan sampel. Ini masih kita pengertian dulu. Nanti ada praktek, ada tekniknya bagaimana kita membuat sampel. Yang tadi di awal saya sampaikan bagaimana sampel itu harus proporsional. Bagaimana sampel itu harus ya Allah lali rek. Masa baru berapa menit? Tadi loh awal prinsip sampel itu 2. 1 proporsional, 2 probability. Nah, populasi sasarannya tentunya adalah orang atau semua warga yang memiliki atau ber-KTP Kabupaten Pasuruan. Apa untuk semua umur? Tidak. Ya, tentunya adalah yang sudah umur 17 tahun ke atas tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi ini harus diketahui, harus paham. Jadi jangan sampai fenomena sekarang, teman-teman, fenomena sekarang itu kalau melakukan riset, kuesionernya itu menggunakan Google apa? Google dokumen. Ya kan itu apa? Yang disebar lewat
internet gitu. Disebarluaskan. Itu rata-rata kan yang ngisi tidak terseleksi. Nggak jelas. Bayangkan misalnya kita meneliti Kabupaten Pasuruan. Pokoknya kita buat kuesioner, kita sebar lewat WA, lewat apa gitu. Yang ngisi nggak jelas. Sudah nanti nggak proporsional, tambah lagi nggak efektif. Dan hasilnya itu nanti dalam penelitian itu tidak bisa valid. Setelah populasi sasaran itu sudah kita tentukan, maka langkah selanjutnya dalam penelitian, dalam riset itu kita tentukan kerangka sampelnya. Kerangka sampel itu apa sih? Ya, kerangka sampel itu adalah daftar nama-nama anggota populasi sasaran. Karena kita mau riset opini publik, kalau kita mau mahasiswa yang kita teliti, maka kita harus memiliki daftar seluruh nama mahasiswa di Universitas Yogyakarta. Caranya gimana? Kita bisa minta data ke universitas. Ada berapa misalnya jumlah mahasiswa, yaitu dicatat semua. Itu harus dimasukkan semua. Itu yang disebut dengan kerangka sampel. Nah, jika ya ini kalau kampus gini pasti punya data yang valid, punya data yang lengkap kan gitu. Nah, persoalannya begini teman-teman. Kalau kalian penelitian ke desa, ke kampung, populasinya misalnya desa Karangrejo. Penelitiannya adalah di desa Karangrejo. Desa itu ada di sebuah pelosok. Apakah desa ini, kepala desa ini punya kerangka sampel yang baik? Ini belum tentu. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa kerangka sampel itu teknik sampling. Jadi tolong teman-teman untuk pertemuan yang akan datang, saya minta semua membawa laptop. Ya, karena itu di teknik sampling kita akan langsung praktek bagaimana kita menentukan sampel itu secara proporsional. Ya, jadi itu yang nanti teman-teman diingat pertemuan ke depan harus membawa laptop. Dan semua harus bisa Excel. Sudah bisa Excel belum? Bisa. Tahu mengoperasikan MS Word, Excel, PPT, PowerPoint bisa kan? Ya masuk wis mahasiswa semester 6 Excel gak iso ya kebangetan itu. Karena nanti menghitungnya menggunakan Excel. Ya, nanti akan menggunakan Excel bagaimana kita menghitungkan. Nah, sebelum saya akhiri ada tugas yang harus teman-teman nanti dikerjakan sebelum pertemuan minggu depan. Tugasnya yang pertama tolong dicatat. Nah, dicatat tolong. Sebelum kita akhiri tolong tugasnya dicatat dulu. Yang pertama, karena besok kita mau melakukan penarikan sampel, yang pertama tugas yang harus dibawa untuk pertemuan minggu depan, satu tentunya bawa laptop itu kan. Yang kedua, carilah berapa jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan. Ya, jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan juga termasuk jumlah dari seluruh jumlah penduduk Pasuruan. Juga kamu harus punya data jumlah penduduk per kecamatan. Di Pasuruan ini ada berapa kecamatan? Ada 24 kecamatan. Jadi masing-masing kecamatan itu nanti ada jumlah penduduknya, baru nanti jumlah secara keseluruhan. Karena nanti kita akan menghitung proporsi di masing-masing kecamatan. Oke, terima kasih teman-teman untuk pertemuan kali ini. Saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.